Wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Bahasa Indonesia penelitian mini tentang menganalisis kesalahan PUEBI pada artikel dalam teks negosiasi SMA Negeri Noman Baru. Dosen pengampu Ibu Melani Harpikasari, MPD, disusun oleh Itentri NIM 21641008, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Curup, tahun ajaran 2021-2022. Bab 1. Latar belakang. Penggunaan bahasa yang benar menurut Kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hal tulis-menulis. Pemilihan kata berhubungan erat dengan kaidah sintaksis, kaidah makna, kaidah hubungan sosial, dan kaidah mengarang. Kaidah-kaidah ini sangat mendukung sehingga tulisan menjadi lebih berstruktur dan bernilai, serta lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Namun pada kenyataannya masih banyak kesalahan pada penggunaan ejaan. Ejaan sering disebut ortografi. Ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini dikenal dengan sebutan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Disempurnakan ini berlaku sejak tahun 1972 dan kini mengalami penyempurnaan yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Penggunaan bahasa pada tugas siswa biasanya terdapat kesalahan karena dalam proses penulisan tersebut tidak berpedoman pada kaidah bahasa yang benar. Bahasa yang biasa digunakan dalam penulisan tugas siswa terkadang tidak menggunakan bahasa baku dan ejaan yang tepat. Kesalahan penulisan siswa dapat ditinjau dari beberapa kesalahan ejaan, seperti yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata, misalnya penggunaan preposisi. Yang ketiga, penulisan unsur serapan. Dan keempat, pemakaian tanda baca seperti koma, titik, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lainnya. Dari permasalahan inilah, peneliti mengangkat judul Analisis Kesalahan Penerapan PUEBI dalam teks negosiasi siswa SMA Negeri Noman Baru. Wacana dalam tugas teks negosiasi yang dibuat oleh siswa menjadi objek penelitian dalam penyusunan tugas ujian akhir semester ini. Bab 2. Pembahasan. Berdasarkan pembahasan masalah yang diangkat, diperoleh hasil penelitian yakni bentuk kesalahan ejaan pada karangan deskripsi siswa SMA Negeri Noman Baru kelas 10 yakni kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penggunaan huruf miring, kesalahan penggunaan kata, kesalahan penggunaan kata depan, kesalahan penggunaan singkatan. Hasil penelitian yang diperoleh dipaparkan dalam uraian data berikut ini. Kesalahan penggunaan huruf kapital. Paparan data berikut menunjukkan bentuk kesalahan ejaan pada karangan teks negosiasi siswa, yakni kesalahan penggunaan huruf kapital. Berikut uraiannya. Data pertama, terima kasih, kata pelayan. Sama-sama
balas pembeli. Pada kalimat di atas terdapat kata terima yang menggunakan huruf kapital di tengah kata yang melanggar kaidah penulisan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf kecil karena berada di tengah kalimat. Terima ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Penggunaan huruf kapital yang tepat adalah sebagai berikut. Terima kasih, kata pelayan, sama-sama balas pembeli. Kesalahan penggunaan huruf miring data kedua. Begini Mas, saya ingin beli laptop Dell Inspiron, apakah di sini ada? Kesalahan penggunaan huruf miring pada data keenam belum tepat karena pada kata Dell Inspiron mengandung ungkapan asing. Seharusnya pada kata tersebut harus ditulis menggunakan huruf miring Dell Inspiron. Kesalahan kata depan. Kata depan dapat ditandai dengan penggunaan kata seperti di, ke, dan dari yang harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Tetapi dalam penelitian karangan deskripsi siswa di SMA Negeri Noman, masih banyak yang memiliki kesalahan dalam penulisan kata depan. Data ketiga. Ya, bagus bunganya Pak, bisa ditanam di rumah sendiri maupun untuk souvenir, kata Farel. Kesalahan penulisan kata depan pada data ke-9 terdapat pada kata ditanam yang seharusnya disambung dan di kata di rumah yang seharusnya dipisah karena di pada kata tanam bukanlah kata depan, sedangkan di pada kata rumah merupakan kata depan yang menunjukkan keterangan tempat, jadi penulisan tersebut harus dipisah. Berikut penggunaan kata depan yang tepat, yaitu ya, bagus bunganya Pak, bisa ditanam di rumah sendiri maupun untuk souvenir, kata Farel. Kesalahan penggunaan singkatan. Data keempat. Dijual laptop gaming 8 juta no minus lancar jaya. Pada data keempat, penggunaannya kesingkatan JT. Tersebut tidak benar karena kata tersebut mengandung banyak arti, maka kata tersebut harus ditulis secara keseluruhan juta. Berikut penggunaan singkatan yang tepat. Dijual laptop gaming 8 juta no minus lancar jaya. Kesalahan tanda baca. Penggunaan tanda baca ini sering terjadi kesalahan di setiap penulisan karangan pada siswa karena kurangnya pemahaman pada pemakaian tanda baca dan biasa juga disebabkan oleh terjadinya kelalaian seorang penulis atau pengarang dalam menggunakan tanda baca pada akhir kalimat atau paragraf. Kesalahan tanda baca pada karangan teks negosiasi siswa SMA Negeri Noman sebagai berikut. Penggunaan tanda titik. Data kelima. Selamat sore adik. Sore. Kesalahan penggunaan tanda titik pada data kelima. Terdapat penggunaan tata titik berlebihan di akhir kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan dalam penggunaan tanda titik. Berikut penggunaan tanda titik yang tepat. Selamat sore adik. Sore. Kesalahan penggunaan ejaan pada teks negosiasi siswa kelas 10 SMA Negeri Noman masih banyak mengalami kesalahan dalam penulisan teks negosiasi. Ini disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Karena kurangnya pemahaman tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca dalam penulisan teks negosiasi berdasarkan hasil penelitian. Dalam analisis kesalahan ejaan pada teks negosiasi siswa SMA Negeri Noman masih banyak mengalami kesalahan dalam menulis sebuah karangan, khususnya pada karangan teks negosiasi. Bab 3. Metode penelitian.
Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang termasuk dalam penelitian kebahasaan. Boydan dan Taylor lewat Meleong 2006-4 mengatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dipilih karena masalah yang diteliti berupa data yang lebih tepatnya dijelaskan dengan menggunakan kata-kata. Tempat dan waktu penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 3 Noman dengan waktu 2 bulan penelitian agar data dapat dihasilkan dapat akurat. Adapun objek dan subjek penelitian ini adalah ejaan dalam tugas siswa kelas 10 SMA Negeri Noman tahun ajaran 2017-2018. Alasan dipilihnya tugas teks negosiasi siswa SMA Negeri Noman adalah dengan mempertimbangkan bahwa penelitian serupa belum pernah dilakukan selain itu. Penelitian ini melihat kemampuan menulis siswa dengan memperhatikan ketepatan ejaan. Kelas 10 SMA Negeri Noman dipilih dengan alasan peneliti telah mempunyai hubungan keakraban dengan siswa sehingga penelitian dimungkinkan dapat berlangsung optimal. Instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data ini adalah menggunakan human di instrumen, yaitu peneliti sendiri. Peneliti sebagai pelaksana mengumpulkan data, menganalisis, dan sekaligus membuat kesimpulan pengetahuan. Peneliti tentang ejaan menjadi alat penting dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti menentukan kriteria-kriteria kesalahan ejaan dalam tugas teks negosiasi siswa Negeri Noman Baru. Kriteria tersebut, peneliti menganalisis ejaan pada tugas teks negosiasi SMA Negeri Noman terdapat atau tidaknya kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan tersebut adalah sebagai berikut. Kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penulisan imbuhan di, ke, dan kata depan di, ke, dan dari, kesalahan penulisan unsur serapan, kesalahan penggunaan tanda baca meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik dua dan titik koma, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda petik tunggal, dan tanda garis miring. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik baca. Teknik baca yang digunakan adalah membaca secara berulang dan cermat tugas siswa SMA Negeri Noman yang telah dipilih. Pembacaan disesuaikan dengan tujuan penelitian, sedangkan yang tidak berhubungan dengan penelitian ini diabaikan. Teknik selanjutnya yang dapat dalam peneliti ini adalah teknik catat. Teknik catat ini digunakan untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang terdapat dalam suatu bacaan atau wacana. Sudaryanto 1999-41. Setelah dianalisis dan dideskripsikan, selanjutnya kesalahan yang telah ditemukan tersebut dibetulkan. Pembetulan kesalahan dalam penelitian ini bersifat parsial. Artinya, pembetulan hanya pada bagian yang berkaitan dengan penelitian, yaitu berupa ejaan tertentu yang dibatasi pada kesalahan pemakaian huruf kapital, kesalahan penulisan, imbuhan, dan kesalahan penggunaan tanda baca. Teknik analisis data. Analisis data merupakan upaya peneliti
menangani langsung masalah yang terkandung dalam data Sudaryanto 2001 3-6. Penanganan itu tampak dari adanya tindakan mengamati, membedah atau mengurangi dan menguraikan masalah yang tersangkutan dengan cara khas tertentu. Cara-cara khas tertentu yang ditempuh peneliti untuk memahami problematika suatu kebahasaan yang diangkat sebagai objek penelitian ini disebut metode analisis data Sudaryanto 2001-57. Dalam tahap ini, untuk memperoleh deskripsi bentuk kesalahan ejaan digunakan metode padan dan agi distribusional. Metode padan digunakan untuk menganalisis sekaligus menafsirkan peristiwa-peristiwa berbahasa yang berkaitan dengan faktor penentuan penggunaan bahasa yang alat penentunya berupa bahasa tulis. Bab 4 penutup. Kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dibahas pada hasil penelitian mengenai bentuk-bentuk kesalahan ejaan pada teks negosiasi siswa SMA Negeri Noman, dapat disimpulkan bahwa kesalahan ejaan pada karangan deskripsi siswa kelas 10 masih banyak mengalami kesalahan dalam menulis sebuah teks, khususnya pada teks negosiasi. Adapun jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan huruf miring, kesalahan kata depan, kesalahan penggunaan singkatan, dan kesalahan penggunaan tanda baca yang meliputi kesalahan penggunaan tanda titik dan kesalahan penggunaan tanda tanya. Kelima kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam penulisan karangan deskripsi. Ini disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa dalam penggunaan ejaan yang baik dan benar, sehingga melanggar aturan-aturan penulisan ejaan yang disempurnakan karena kurangnya pengetahuan siswa terhadap penggunaan ejaan ini mengakibatkan terjadinya kesalahan-kesalahan pada penulisan teks negosiasi yang ditulis oleh siswa SMA Negeri Noman. Baik, itu saja penjelasan dari tugas UAS Bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.